14. Jika kita sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Di bawah perikop mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semuanya yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak lagi mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak, Mama, saudari yang diberkati Tuhan, demikian yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, tetapi jauh dikatakan berbahagia lagi jika kita mampu melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari-hari. Shalom. Shalom. Bapak, Mama, saudari yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu orang Kristen yang setia, sebuah panggilan di tengah disrupsi dan krisis. Orang Kristen yang setia, sebuah panggilan di tengah disrupsi dan krisis. Bapak, Mama, saudari yang diberkati Tuhan, kita hidup di zaman yang penuh disrupsi dan krisis. Perubahan terjadi begitu cepat, teknologi berkembang pesat, informasi datang tanpa batas, nilai-nilai kehidupan berubah, dan berbagai persoalan seperti krisis ekonomi, konflik sosial, bencana, serta tantangan iman semakin nyata. Banyak orang menjadi bingung, takut, kehilangan arah, dan bahkan kehilangan pengharapan. Di tengah situasi seperti ini, pertanyaan penting bagi orang percaya adalah bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen? Apakah kita ikut terbawa arus dunia atau tetap setia kepada Kristus? Apakah orang Kristen dapat tetap setia dengan saat kita menyaksikan dua peristiwa rohani,
Pembuktian ini bukan sekedar tata cara ibadah saja, melainkan wujud nyata panggilan kesetiaan yang sama persis dengan apa yang diajarkan. Hari ini kita juga akan menerima perjamuan kudus yang melengkapi semua, menjadi penguat dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Bagi orang tua dan anak yang dibaptis, kita pahami bahwa air menjadi saksi perjanjian masuk ke dalam kehidupan baru, dan juga bagi majelis yang dikukuhkan, janji pelayanan ditegaskan kembali, dan keduanya sama-sama berakar pada persatuan dengan Kristus, sehingga memahami firman ini akan menguatkan langkah kita semua menghadapi dunia yang terus berubah. Surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus saat ia belum pernah berkunjung ke kota itu, namun ia ingin membangun iman jemaat yang terdiri dari orang Yahudi maupun bukan Yahudi, yang kuno dan tempat bertemunya berbagai budaya, filsafat, dan gaya hidup yang seringkali bertentangan dengan kebenaran ini. Tekanan sosial, godaan kenikmatan, dan perbedaan pandangan hidup sangat kuat di sana. Dan salah satu kesalahpahaman yang muncul adalah anggapan bahwa kasih karunia Tuhan hanya semakin banyak berbuat dosa dan semakin melimpah kasih karunia. Surat ini ditulis khusus untuk meluruskan pandangan itu dan menjelaskan makna sesungguhnya menjadi milik Kristus. Paulus juga menguraikan hubungan erat antara persatuan dengan kematian dan kebangkitan Yesus serta baptisan yang melambangkan persatuan. Pesan ini sangat relevan bagi kita sekalian pada hari ini, karena sama seperti jemaat Roma, kita pun hidup di tengah arus zaman yang bergejolak dan membutuhkan landasan teguh agar kita tetap setia baik dalam kehidupan pribadi maupun pelayan jemaat. Bapak Mama saudari yang diberkati Tuhan, dalam surat Roma 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14, di sini Paulus memulai penjelasannya dengan sebuah pertanyaan, yaitu bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawabannya sangat tegas, sekali-kali tidak. Ia menjelaskan bahwa melalui baptisan, orang percaya telah dipersatukan dengan kematian Kristus. Artinya, kehidupan lama yang dikuasai dosa telah ditinggalkan, dan kita menerima kehidupan yang baru. Kesetiaan kepada Kristus berarti meninggalkan hidup yang lama dan berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dunia boleh berubah, tetapi panggilan untuk tetap hidup kudus tidak pernah berubah. Hal ini terlihat jelas saat kita menyaksikan seorang anak kecil dibaptis, meski belum paham sepenuhnya. Tanda air itu menjadi janji Tuhan yang menyertai seumur hidup, sekaligus panggilan bagi orang tua dan seluruh jemaat untuk membimbingnya tumbuh di dalam ini. Ketika ia dibaptis, ia seolah-olah dikuburkan bersama Kristus dan bangkit kembali. Ini menandakan dosa tidak lagi berhak berkuasa atas dirinya. Dan dari sini Paulus juga meneruskan bahwa jika seorang telah dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya, maka ia juga dipersatukan dengan kebangkitan. Kristus telah menang atas dosa dan maut. Karenanya orang percaya tidak lagi menjadi budak dosa,
melainkan hidup dalam kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan. Kesetiaan bukan hanya menjauhi hal yang buruk, tetapi juga aktif hidup dalam kebenaran. Orang yang setia akan terus bertumbuh dalam iman, doa, firman Tuhan, dan pelayanan meskipun menghadapi banyak tantangan. Di tengah krisis, orang percaya harus mengingat bahwa identitasnya tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh Kristus yang telah bangkit. Ini juga menjadi dasar kuat bagi majelis jemaat yang pada hari ini dikukuhkan sebagai pemimpin dan pelayan. Mereka dipanggil untuk meneladani hidup baru itu. Memimpin dengan teladan, mengembalakan dengan kasih, dan tetap setia meskipun jemaat menghadapi kesulitan. Semua ini bermuara pada seruan Paulus agar janganlah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kejahatan, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Artinya seluruh hidup orang percaya harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Apalagi di masa disrupsi ini dan krisis, banyak godaan berupa keserakahan, kebohongan, ketidakjujuran, kemarahan, putus asa, dan ketidakpedulian kita terhadap sesama. Namun, di sini Paulus mengingatkan bahwa dosa tidak boleh berkuasa atas orang percaya, sebab kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Kesetiaan kepada Tuhan adalah sikap hati yang tetap memilih taat sekalipun keadaan kita tidak mudah. Makin nyata saat kita datang menerima perjamuan kudus, roti dan anggur ini menjadi tanda pengampunan Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Mama saudara yang diberkati Tuhan, dalam Roma 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 telah menunjukkan bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kehidupan yang baru, dan pertanyaannya adalah bagaimana kesetiaan itu wujud di tengah perubahan zaman dan berbagai krisis yang kita hadapi. Ada beberapa hal penting yang dapat kita renungkan bersama pada saat ini, terlebih disambungkan dengan peristiwa baptisan dan juga pengukuhan majelis jemaat. Yang pertama yaitu tetap setia kepada Tuhan di tengah perubahan zaman. Kita hidup di zaman yang terus berubah. Teknologi makin maju, informasi semakin cepat diperoleh, dan cara hidup manusia terus mengalami pergeseran. Banyak hal yang dulu dianggap salah kini dianggap biasa saja. Oleh karena itu, orang Kristen harus berhati-hati agar tidak terbawa arus dunia. Dan kesetiaan kepada Tuhan juga berarti tetap menjadikan firman-Nya sebagai pedoman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan poinnya yang kedua yaitu jangan biarkan krisis mengambil pengharapan kita. Jangan biarkan krisis mengambil pengharapan kita. Dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang bebas dari masalah. Kita kerap menghadapi kesulitan ekonomi, masalah keluarga, sakit penyakit, kegagalan, dan pergumulan lain yang membuat kita takut, kecewa, sehingga kehilangan semangat. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Kristus. Tuhan telah menolong umat-Nya di masa lalu, dan Ia juga bekerja di kehidupan kita saat ini. Masalah mungkin belum langsung selesai, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan menggenggam kehidupan
menjauhkan kita dari Tuhan. Justru di masa sulit kita semakin dekat kepadanya. Dan hal ini juga menjadi pesan indah yang dibawa saat baptisan dan pengukuhan majelis jemaat. Saat diguncang masalah, orang tua dan anak yang baru dibaptis tidak berjalan sendirian. Dan majelis jemaat siap menopang serta mengembarakan agar pengharapan itu tetap hidup di hati setiap orang. Begitupun kita sekalian yang akan menerima pertemuan sebentar. Datanglah dengan hati yang bersih, mau berdamai dengan sesama, dan siap membawa kekuatan yang didapat dalam pertemuan sebentar. Bapak, Mama, saudari yang diberkati Tuhan, pengukuhan majelis jemaat dan baptisan kudus hari ini menjadi saksi hidup bahwa kesetiaan bukan sekedar ucapan, melainkan ini adalah keputusan hati yang berakar pada persatuan dengan Kristus. Di tengah sempurna dengan pertemuan kudus yang kita rayakan bersama, persekutuan kita dengan Dia dan sesama kita semakin teguh. Dunia boleh terus berubah, disrupsi dan krisis boleh datang silih berganti, tetapi kasih karunia Allah tetap kekal dan cukup bagi kita sekalian. Semoga firman Tuhan ini menjadi penguat kita di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Untuk firman Bapak, Mama, saudari yang diberkati Tuhan, untuk responnya mari kita menyanyikan dari Giming Jemaat 424 baitnya yang pertama, 3 dan 4. Giming Jemaat 424 baitnya yang pertama, Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dan sisa kata selanjutnya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Baitnya yang ketiga, kumohon Yesus menolong menjaga hatiku dan sisa kata selanjutnya. Kumohon Yesus menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru